Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santi. Gimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Guys, kali ini gue akan bercerita tentang gimana sih caranya kita menghadapi kehidupan demi kehidupan. Ya gak guys? Gak berasa ya, kita ini udah hampir memasuki tahun 2021 ya. Jadi tinggal sekitar 2 bulan lagi kita akan menghadapi 2021. Dan gak terasa juga ya, 2020 kita lewati dengan begitu cepat, begitu singkat ya guys ya. Dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang tak terduga. Nah itu dia guys, kenapa gue pengen bahas gimana caranya kita menghadapi tahun 2021 itu lebih baik gitu kan. Nah, kita semua hidup di tahun 2020 dimana kejadian-kejadian yang kita semua nggak sangka bakal terjadi, kita semua nggak sangka bakal berubah. Itu dia guys, perubahan itu ada dua pilihan, perubahan yang didasari dengan kita sadar atau perubahan yang dengan dipaksa, mau nggak mau dipaksa untuk berubah. Nah, pilihan ada di tangan kita. Kita adalah orang yang mau berubah karena memang kita sadar, atau kita pengen berubah karena memang keadaan lah yang memaksa kita untuk berubah. Untuk berubah kemarin gue udah sedikit bahas ya, berubah itu nggak terlalu berat, berubah itu nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting kita ada niatan dulu ya untuk berubah dan lakukan sesimpel mungkin apa yang ingin kita rubah. Nah, gimana caranya di tahun 2021 ini kita bisa punya banyak perubahan yang memang kita inginkan. Sekarang salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kita tulis dulu guys. Tulis dulu apa sih yang mau kita rubah dalam hidup kita. Ya, misalkan contoh kalau kemarin gue contohin untuk berat badan. Nah, kita tulis secara detail ya, memang kita tahu nih diri kita seperti apa. Contoh ya, misalkan dulu saya orangnya nggak sabaran, kita orangnya tidak sabaran gitu kan. Nah, kita pengen jadi orang yang lebih sabar, kita pengen jadi orang yang lebih enjoy, lebih relax gitu kan, lebih bisa menikmati kehidupan. Nah, itu kita harus tulis. Jadi kita harus tulis, saya di tahun 2021 saya ingin menjadi seorang yang lebih sabar, saya ingin jadi orang yang penyabar, nggak mudah marah. Itu tulis guys ya. Itu salah satu sifat misalkan. Atau misalkan saya ingin lebih rajin, tulis aja. Jadi tulis apa yang memang kita ingin rubah. Nah, makanya kenapa kita harus tahu dulu siapa diri kita, kita harus tahu dulu gimana kita ya. Jadi misalkan dari sisi sifat nih yang tadi, ingin lebih rajin, ingin lebih sabar, tulis. Terus juga ingin nabung misalkan, itu tulis aja. Misalnya ada orang yang memang boros banget, parah borosnya gitu kan. Nah, kita pengen punya tabungan, tulis guys, tulis semuanya, tulis. Pokoknya apapun yang kalian ingin rubah, coba ditulis ya. Kalian ingin lebih rajin ibadahnya, ingin lebih taat ibadahnya, tulis. Kalian ingin lebih on time gitu kan, mungkin sering terlambat gitu kan, tulis aja, tulis. Pokoknya apapun yang ingin kita capai di tahun 2021 itu tulis ya. Nggak cuma dari sisi sifat, dari sisi karir pun tulis. Misalkan kita pengen banget punya rumah baru, tulis aja, nggak usah takut, nggak usah ngelihat wah gue habis dipecat nih, wah gue belum punya pendapatan yang besar. Nggak usah tulis, nggak usah pikirin itunya guys. Jadi kalian tulis aja emang apa yang bener-bener emang kalian pengen, tanpa harus melihat kondisi saat ini. Apapun itu, kalian ingin menjadi ibu yang lebih baik, kalian ingin menjadi ayah yang lebih baik, kalian ingin menjadi nenek yang lebih baik misalkan gitu, atau misalkan ingin jadi apapun lah yang lebih baik, tulis semuanya. Karir pengen lebih baik, tulis. Sedekah ingin lebih banyak, tulis. Ibadah ingin lebih banyak, tulis. Jadi apapun yang kita inginkan semuanya ditulis guys. Percaya nggak percaya, saya udah mempraktekkan semua ya. Kebetulan saya juga belajar secara khusus untuk membuat yang namanya goal setting kehidupan. Jadi kehidupan apa sih yang pengen banget kita lakukan, kehidupan apa sih yang pengen banget kita dapatkan gitu loh ya, ingin kita dapatkan ya. Nah, salah satunya adalah ini, bikin video seperti ini saya pengen banget dari dulu, pengen banget, dan akhirnya apa, kesampaian gitu loh. Jadi makanya apa yang kita inginkan itu semuanya bisa terjadi guys, sangat-sangat bisa terjadi asalkan kita benar-benar kita inginkan. Nah, karena segala sesuatu yang kita inginkan itu bakal terjadi, maka menginginkanlah hal yang baik-baik, berkatalah hal yang baik-baik ya. Jadi berdoalah hal-hal yang baik-baik, berpikirlah hal yang baik-baik, karena apapun yang kita pikirkan itu bisa terjadi ya. Kalau ada
bukunya The Secret ya. Jadi apapun yang kita pikir, kita tuh menarik apa yang ada di semesta ini. Kalau kita menarik hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita berpikir hal-hal yang buruk, dengan sendirinya kita menarik hal-hal yang buruk. Makanya gimana caranya supaya hal-hal yang baik itu datang ke hidup kita? Caranya adalah dengan merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, merubah attitude kita untuk lebih baik. Makanya resolusi yang paling bagus adalah, yang pertama adalah resolusi akhlak dulu. Jadi yang kita fokuskan adalah perbaikan dari akhlak dulu guys ya. Perbaikan jadi orang yang lebih damai, lebih mencintai diri sendiri, jadi orang yang lebih ramah gitu kan, lebih penyayang, lebih penolong, pemaaf gitu kan. Coba kita resolusikan itu semua dulu di dalam diri kita. Karena ketika kitanya sudah memperbaiki diri ya, kita memperbaiki mindset kita, pikiran kita, cara bicara kita, ya kan, pergaulan kita, dengan sendirinya kehidupan kita tuh bakal berubah, satu persatu bakal berubah. Saya juga dulu berpikir gimana caranya saya bisa punya kehidupan yang luar biasa gitu loh, dikelilingi orang-orang yang sukses, muda-muda, cantik-cantik. Itu dulu impian saya, dan akhirnya sekarang terjadi. Saya punya satu komunitas lingkungan di mana mereka adalah seorang pebisnis muda. Jadi kebayang nggak buat saya, wah ternyata terjadi gitu loh, dimana kita anak-anak muda yang masih muda gitu kan, terus punya kehidupan yang luar biasa gitu loh. Bahkan saya juga nggak pernah nyangka atau nggak pernah kebayang dulu ya untuk bisa mendapatkan hidup yang eksklusif juga gitu kan. Saya bisa ketemu kawan saya gitu kan, itu ketemunya nggak di Indonesia, ketemunya lagi jalan ke luar negeri gitu kan. Sesuatu hal yang wah asik banget ya, bisa punya kehidupan yang seperti ini gitu. Itu contoh kecilnya aja ya guys. Jadi makanya aku akan ajak teman-teman semua gimana caranya sih supaya kita bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Caranya adalah dengan cara tadi aku bilang, tulis dulu apa sih yang mau kita dapatkan di kehidupan selanjutnya ya. Wajah yang ingin lebih cantik, lebih muda, lebih tirus, tulis aja. Body yang lebih seksi, body yang lebih bagus, tulis aja. Pokoknya nggak usah mikir apapun. Kehidupan yang benar-benar kita bayangkan itu tulis semuanya. Dan percaya nggak percaya itu bakal terjadi guys. Asalkan apa? Asalkan kita percaya. Terus yang kedua adalah kita juga ya berdoa ya, kasih proposal. Itu bentuk proposal kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menulis, itu bentuk kita mohon, itu doa sebenarnya. Tuhan ini yang saya mau, kehidupan ini yang saya mau. Itu dengan sendirinya, percaya nggak percaya itu bakal terjadi. Mungkin kalau kalian masih bingung, masih apa sih San, nggak ngerti gitu kan, kalian bisa chat saya, WA saya, atau telepon saya. Nanti kita bisa ngobrol bareng, nanti aku ajarin gimana caranya kita bisa menarik hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Aku juga dalam kondisi pandemi kayak gini gitu kan, orang mungkin stres gimana gitu kan, tapi ada hal baik yang akhirnya saya bisa berubah ya. Contoh misalkan kayak merawat wajah, saya bisa, wajah saya itu di kondisi orang stres, kondisi wajah saya itu bisa lebih baik gitu loh. Makanya saya tulis, saya pengen lebih muda gitu loh, kondisi badan saya bisa kembali lebih sehat lagi. Padahal orang semuanya lagi pada semeraut gitu kan, tapi kenapa kok di dalam kondisi semeraut kehidupan kita nggak semeraut gitu kan? Karena kita udah persiapkan sebelumnya, kita udah tulis dulu apa sih yang kita mau, apa sih kita inginkan gitu kan. Jadi please untuk teman-teman menuliskan apa yang teman-teman mau dapatkan di tahun 2021 nanti ya. Mulai dari sekarang tulis ya, kita nggak pernah tahu nanti step-step mana yang akan terjadi dulu. Tapi kalau teman-teman nggak pernah tulis, sama aja teman-teman tidak pernah ngasih proposal ke Tuhan. Teman-teman tidak pernah mengajukan kehidupan yang benar-benar teman-teman impikan, dambakan ya. Jadi mulai tulis dari hal-hal yang mulai terpikir, terbenak, itu tulis semuanya. Saya pengen anak saya seperti apa, saya pengen kehidupan rumah tangga saya seperti apa, saya pengen kehidupan finansial seperti apa, pengen punya rumah gimana, pengen punya mobil seperti apa, mobil berapa, investasi apa, tulis pokoknya semuanya ya guys. Jadi kalau kalian masih bingung, mungkin bisa chat saya, bisa telepon saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin saya bisa sedikit membantu mendapatkan kehidupan Anda yang lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.